Kita beralih ke kabar lain pemirsa, banjir di Brebes, Jawa Tengah masih terus terjadi. Sejumlah warga mulai terserang berbagai penyakit. Banjir terjadi di Kelurahan Gandasuli, Kelurahan Limbangan Wetan, dan Kelurahan Limbangan Kulon, Brebes. Masih banyak korban banjir yang saat ini memilih mengungsi di berbagai posko pengungsian. Pemeriksaan kesehatan dilakukan tim medis Puskesmas Brebes untuk memeriksa kesehatan kepada para pengungsi. Dari ratusan warga yang dicek kesehatannya ditemukan telah mengidap berbagai penyakit, mulai dari diare, mual-mual hingga gatal-gatal. Untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Brebes, Jawa Tengah, kami sudah terhubung dengan Tri Handoko yang saat ini mengabarkan langsung dari lokasi banjir. Tri Handoko, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini banjir di sana? Selamat pagi, Ijul dan pemirsa. Dapat saya laporkan di hari 4 banjir di wilayah Kabupaten Brebes atau pada hari Kamis pagi ini dapat saya laporkan bahwa dikabarkan masih ada 3 kelurahan yang tergenang banjir, yaitu Kelurahan Gandasuli, Kelurahan Limbangan Wetan maupun Kelurahan Limbangan Kulon, di mana pada pagi ini banjir masih selutut orang dewasa. Makanya tidak heran jika masyarakat di 3 kelurahan ini saat ini masih mengungsi di tempat pengungsian yang ada di gedung DPRD Brebes. Meskipun di tempat lain sudah mulai surut, namun lahan persawahan seperti padi maupun tanaman bawang merah hingga saat ini masih terpendam. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk membantu para korban banjir, termasuk bantuan logistik, bantuan obat-obatan, serta pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai titik daerah terdampak banjir. Rata-rata dari mereka yang menjalani pemeriksaan para korban banjir adalah menderita diare, mual-mual, dan yang paling terbanyak adalah mereka terkena gatal-gatal. Para pengungsi di gedung dewan ini, di sekitar 50 orang ini, itu berharap pada pagi atau hari ini banjir mulai surut, mereka bisa pulang ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan kotoran dan lumpuran. Lalu Tri, bagaimana dengan kondisi warga, terutama yang sakit, yang saat ini berada di posko pengungsian? Saat ini kondisinya sudah mulai membaik setelah dilakukan pemeriksaan dan pemberian obat-obatan kepada para korban banjir yang menderita penyakit seperti gatal-gatal. Lalu bagaimana dengan anak-anak di sana? Kita ketahui banjir sudah terjadi 4 hari. Apakah sekolah di sana juga masih ditutup? Ada beberapa sekolah yang dilakukan penutupan ya secara bergeser. Kebetulan banjir itu dari wilayah selatan terus ke arah utara. Jadi beberapa sekolah itu meliburkan dari mulai sekolah SD, TK, PAUD maupun SMP. Dan saat ini yang masih melakukan libur untuk anak-anak sekolah adalah di Kelurahan Limbangan Kulon, Limbangan Wetan, dan Kelurahan Gandasuli. Sementara yang lain sudah kembali normal untuk mengikuti proses belajar mengajar. Lalu Tri Handoko, bagaimana dengan pengawasan warga yang saat ini sakit? Apakah tim medis nantinya akan kembali ke posko untuk memeriksa mereka, ataukah nantinya ada yang dilarikan ke rumah sakit? Terima kasih, Jul. Sementara ini pemeriksaan tim medis dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, maupun dari rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, saat ini setiap hari tetap melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para korban banjir. Saat ini mereka masih dalam taraf yang bisa ditangani, jadi saat ini belum dilakukan dilarikan ke rumah sakit. Baik, terima kasih Tri Handoko mengabarkan langsung dari Brebes. Kita doakan semoga banjir segera surut.